Jumat 16 April 2021 dilaksanakannya penandatanganan nota kesepahaman bersama program beasiswa Cahaya Pintar antara Yayasan Baitul Mal PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat bersama Institut Agama Islam Negeri IAIN Fatahul Muluk Papua. Usai kegiatan tersebut dilakukan buka puasa bersama duafa Yayasan Baitul Mal PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat bersama Institut Agama Islam Negeri IAIN Fatahul Muluk Papua di Masjid Kampus IAIN Fatahul Muluk Papua. Hadir dalam kegiatan dimaksud dari pihak PLN antara lain Rio Widya Nugraha selaku Ketua Dewan Pembina YBM PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Ponimin Santoso selaku Ketua YBM PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Rian Syawal Aliaf Nanda selaku Ketua Bidang Program dan Pemberdayaan YBM PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, dan Irfan Jabar selaku Ketua YBM PLN UP3 Jayapura. Sementara itu, dari pihak IAIN Fatahul Muluk Papua hadir Rektor Profesor Dr. H. Idrus Alhamid SAG MSI, Wakil Rektor 1, Dr. H. Talabudin Umkabu, MPD, Wakil Rektor 2, Dr. H. Musa Rumbaru, MH, Wakil Rektor 3, Dr. H. Marwan Sileu, MPD. Ketua Dewan Pembina YBM PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Rio Widya Nugraha, yang juga selaku Senior Manager Keuangan PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat mengatakan, program beasiswa Cahaya Pintar ini merupakan salah satu dari 5 program wajib yang dijalankan oleh Yayasan Baitul Mal PLN. Semoga dengan kerjasama ini ke depannya merupakan langkah awal dalam meningkatkan SDM di Provinsi Papua. Fatahul Muluk Provinsi Papua melaksanakan kerjasama dengan Yayasan Baitul Mal PLN Provinsi Papua untuk meringankan berbagai macam keluh kesah mahasiswa lah. Ada biaya studi bagi mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, yang pintar, tetapi memiliki latar belakang orang tua yang kurang mampu. Nah, inilah yang saya mengapresiasi cukup besar kepada YLB, Yayasan Baitul Mal PLN. Apresiasi ini insya Allah kami akan menyampaikan bukan hanya di publik sini aja, kami akan sampaikan ke Menteri BUMN karena ada program-program khusus yang dikembangkan oleh Menteri BUMN di daerah-daerah terluar dan terdepan. Nah, ini adalah bagian dari kontribusi PLN yang luar biasa. Memang selama ini kita hanya berpikir bahwa Baitul Mal itu hanya ada lembaga-lembaga sosial, keagamaan, masjid, lalu Basnas dan sebagainya. Tetapi hadirnya Yayasan Baitul Mal PLN Papua dan Papua Barat di Institut Agama Islam Negeri Fatahul Muluk setidaknya memberikan harapan kepada masyarakat bahwa zakat, infak, sedekah itu lembaganya harus real seperti Yayasan Baitul Mal ini. Kami didatangi, kami diajak malahan sampai dengan MOU yang nanti secara operasional akan dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih banyak. Kami ingin mengajak juga mudah-mudahan para pihak yang hari ini menyaksikan MOU kita, menyaksikan kegiatan ini, turut berpartisipasi. Itu mengambil ruang-ruang untuk membantu para duafa, para masyarakat ya yang ada di khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Demikian, makasih. Untuk prosesnya memang ada seleksi yang tidak serta-merta lantas
ada program beasiswa itu terus diberikan kepada siapa aja. Tapi ada seleksi dengan tahapan-tahapan penilaian akademik, lalu nanti ada penilaian non akademik. Maksudnya gini, penilaian akademik itu melekat pada prestasi belajar. Penilaian non akademik dia itu dinamis, tidak eksklusif. Dia terlibat untuk mengemukakan gagasan-gagasan agama sebagai solusi di tanah Papua. Dia tidak provokator, tapi dia betul-betul memberikan warna agama berbasis budaya, agama yang moderat. Itu adalah bagian dari syarat-syarat yang sebenarnya sudah kita tetapkan seleksi. Artinya paling tidak mahasiswa yang mendapat ini adalah mahasiswa yang bersungguh-sungguh untuk belajar. Dia tidak lalu tiba semester tiba hilang gitu. Andaikan kalau itu yang terjadi, maka hampir kita pastikan bahwa kami akan memutus nama yang bersangkutan dan mengganti orang yang betul-betul lebih serius. Karena ini hak, tapi ada kewajiban yang harus dipahami. Ini titipan banyak orang. Jadi titipan yang memang harus kita salurkan sesuai dengan bagian yang memang sudah disyaratkan. Kalau jumlah penerima beasiswa dari IAIN berapa? Nah, jumlah penerima beasiswa berapa? 24. Untuk saat ini masih IAIN Papua dapat 24. Itu terwakili dari semua prodi yang ada. Dari semua prodi yang ada. Cuma saya terima kasih banyak karena YBM ini, Yayasan Baitul Mal PLN ini, itu bukan hanya IAIN aja yang dipikir, malahan berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Sorong. Nah, itu menarik gitu. Mudah-mudahan ke depan paling tidak IAIN bisa dijadikan pilot project sebagai percontohan buat perguruan tinggi yang ada di tanah Papua ini. Karena bagaimana ya menjaga, meneliti apa tepat guna, berhasil guna. Kalau tidak dimulai dengan pendekatan dibilang pengawasan internal, itu kadang-kadang sulit. Tapi mudah-mudahan dengan 24 ini ke depan bisa yang lain akan dikembangkan. Output dari kegiatan beasiswa ini seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Rektor, bahwa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa diharapkan bisa selesai menyelesaikan studinya, kemudian dia berkontribusi terhadap masyarakat, dan itulah yang sebetulnya kita harapkan dari YBM. Output dari mahasiswa yang mengikuti program ini bisa mengembangkan siar ilmu di Papua, terutama di pelosok-pelosok Papua yang mungkin masih banyak Muslim, tapi sarana-sarana kemudian pendidikan, kemudian keilmuannya masih belum berkembang. Nah, itulah yang mungkin nanti akan dimonitor oleh YBM, karena YBM sendiri bertanggung jawab terhadap seluruh karyawan PLN, mana karyawan PLN pasti berharap bahwa manfaat dari zakat penghasilan yang dipotong oleh YBM itu benar-benar dirasakan oleh seluruh Muslim, apalagi di Papua ya. Di Papua ada sekitar 600 pegawai PLN yang ada di seluruh Papua dan Papua Barat, itu setiap bulannya dipotong zakat penghasilan 2,5%. Saya ingat tahun 2005 itu sudah ada pemotongan zakat ya, tapi waktu itu masih sukarela. Kemudian setelah animo dari masyarakat Muslim itu banyak, dilembagakan, artinya perusahaan membentuk organisasi namanya Lajis, tapi mungkin karena untuk mempermudah langkah penyebaran dari zakat itu dirubahlah menjadi Yayasan Baitul Mal. Melihat outputnya seperti apa, kemudian apakah ini programnya itu berhasil, mungkin masih bisa ada kemungkinan dievaluasi dan ditindaklanjut, dikembangkan. Nah, itu nanti kita evaluasi. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Rektor, kalau ternyata kerjasama kita dengan IAIN itu berhasil, kemudian ada tempat lain, contohnya kan di Merauke, katakanlah ada universitas yang bisa mengadopsi program-program seperti IAIN, kita akan kembangkan seperti itu. Total Papua Barat sudah berapa yang diberikan bantuan Pak untuk beasiswa? Khusus untuk beasiswa? Beasiswa. Dua. Uniap sama? Dua universitas ya? Ya. Uniap dan? Uniap ya. IAIN? Iya ya. Program untuk Ramadan ya? Iya. Ada 6 program untuk di bulan Ramadan khusus ini. Termasuk berbuka puasa juga.
Jadi masih banyak. Maksudnya program YPM ini bukan hanya di bidang pendidikan tapi ekonomi misalnya, terus kemanusiaan, termasuk bencana alam. Kalau bencana alam itu yang sifatnya seperti di Sentani kemarin itu sudah tidak memandang lagi Muslim dan sebagainya. Tapi ini kan khusus ya. Jadi semua kita dapatkan seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wa jma'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd, yang kami muliakan Rektor IAIN Fathahul Muluk Al-Habib Idrus Al-Hamid, dan juga bapak-bapak dari Baitul Mal PLN, dan juga para pembantu rektor, dan juga para mahasiswa dan mahasiswi, yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kaum muslimin di bulan Ramadan memiliki keindahan tersendiri. Sebab kedatangan bulan Ramadan bukan kedatangan yang biasa, namun kedatangan yang luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mendidik kita bagaimana berinteraksi dengan bulan Ramadan, sejak bulan Rajab beliau sudah ajarkan kepada kita. Beliau sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hafidhna min jami'il atham. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sejak bulan Rajab beliau minta dari Allah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Sehingga keberkahan tersebut yang beliau minta kepada Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, seluruhnya beliau dedikasikan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dengan memperpanjang usia sehingga masuk ke bulan Ramadan, dengan tujuan agar ibadah di bulan Ramadan bisa berlangsung dengan baik. Hingga beliau katakan wa ballighna Ramadan. Ulama menyatakan, kenapa Nabi Muhammad sejak Rajab sudah berdoa untuk Ramadan? Karena inilah keadaan hati orang beriman. Mereka punya prediksi tersendiri dengan saat waktu yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna fi ayyami dahrikum lanafahat, ala fata'arradu laha." Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa dalam perputaran waktu itu setahun ada saat yang berbeda dengan saat lainnya. Memang waktu tersebut dibuat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini aturan Allah. Dia yang berkuasa untuk menentukan hal tersebut. Lalu Rasulullah sering membocorkan waktu-waktu itu. Di antaranya hari ini, hari Jumat. Nabi Muhammad pernah bilang, ada saat di hari Jumat, di saat tersebut tidaklah seseorang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala melainkan doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Mungkin timbul pertanyaan, bukankah Allah mengatakan ud'uni astajib lakum? Doalah kepadaku, pasti saya akan kabulkan. Untuk apa Nabi Muhammad bilang hari Jumat ada waktu khusus? Maksudnya adalah di waktu tersebut pengkabulan doa lebih pasti dan lebih cepat lagi dari Allah Subhanahu wa taala.
Ulama berbeda pendapat tentang waktu tersebut. Tapi sebagian ulama mengatakan ketika mereka melihat gelagat dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap hari Jumat di waktu setelah sholat asar sampai maghrib, keadaan beliau selalu beliau di mihrab beliau, duduk bersimpu di hadapan Allah sampai datang waktu maghrib. Sehingga waktu tersebut dikenal dengan Sa'ah Fatimiyah, waktu di mana Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha selalu duduk di mihrab beliau bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, hingga sebagian ulama mengatakan itulah waktu tersebut. Kenapa? Kalau itu bukan waktunya, untuk apa Sayyidatuna Fatimah mengkhususkan ibadah di saat itu? Pasti dia pun mendapatkan hal tersebut dari ayah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang langka